Insya Allah kita akan melanjutkan materi kita ya. Kalau untuk metode praktek insya Allah dicukupkan saja. Dicukupkan. Caranya mudah ya. Ruqyah mandiri gimana? Itu anak kecil yang nangis-nangisan terus bisa digendong sambil dibacakan ayat suci Al-Quran, itu bukan diubun-ubunnya. Atau bacakan telapak tangan kita menggunakan ayat suci Al-Quran, minimal Al-Fatihah, ayat kursi, mu'awidat. Mu'awidat itu apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tiupkan, gosok-gosok hangat, diusap ke seluruh tubuh anak kita. Ya, diusapkan. Insya Allah bisa menghalau energi negatif, khususnya penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Ya, waktu kita singkat, tolong fokus. Saya akan menyampaikan sedikit insya Allah tentang sihir, tentang penyakit ain, dan 12 metode jitu dalam ruqyah syar'iyyah. Insya Allah. Bismillah, kita bahas yang pertama tentang sihir. Apa itu sihir? As-sihru lughatan, sihir secara bahasa, huwa ma khafiya wa la tafa sababuhu, sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang sebab musababnya samar-samar yang susah untuk diketahui. Ya, sesuatu yang samar-samar atau susah untuk diketahui asbab musababnya. Contoh, kita di bulan Ramadan sering mendengar kalimat sahur, betul nggak? Sahur dengan sihir secara bahasa sama. Secara bahasa sama, yaitu sesuatu yang samar-samar. Jadi antara fajar shadiq dengan fajar kadhib, ya kan? Jadi ketika sahur ini kita nggak, kalau zaman kita bisa mengetahui gitu ya. Zaman dahulu ilmu perbintangan, zaman sekarang udah ada waktu-waktunya, jadi mudah-mudah saja. Tetapi tetap dikatakan sahur karena di situ tidak nampak fajar shadiqnya atau fajar kadhibnya. Tapi kalau mudah-mudahan ada rezeki, yang belum umroh nanti amin. Yang belum umroh amin. Yang sudah umroh lagi amin. Yang belum haji lagi amin. Ketika nanti di awal tuh di langit di atas nanti terlihat, oh ini yang namanya fajar shadiq, oh ini yang dinamakan fajar kadhib. Kelihatan, jadi kayak sore-sore gitu, tapi menjelang maghrib gitulah. Ya, tapi dominannya gelap sama warna oranye atau kemerah-merahan, panjang gitu. Kelihatan. Di bawah di bumi belum kelihatan gitu ya. Di rumah kita, dari rumah kita nggak kelihatan. Tetapi ketika kita naik pakai pesawat nanti terlihat tuh. Oh ini. Oh, ternyata fajar shadiq dan kadhib itu begini membedakannya gitu ya. Nanti mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita untuk ziarah ya, untuk pergi haji ke Baitullah, amin Allahumma. Oke, itu secara bahasa. Secara istilah, sihir itu adalah al-'abdu wal-'aqatiru allati tu'athiru ila badanil mashhur. Artinya sihir itu secara istilah adalah akad atau perjanjian-perjanjian, tentunya perjanjian yang batil atau akad-akad yang batil. Wal-'aqaqir, dan juga tindakan-tindakan yang sifatnya mencederai, melukai, membantai, menghancurkan, merugikan. Itu al-aqaqir. Allati tu'athiru ila badanil mashhur, yang mana berefek samping amat sangat keras kepada orang yang terkena sihir atau orang yang mau disihir. Mudah ya? Secara bahasa apa tadi? Sihir itu sesuatu yang samar, asbab musababnya. Oke. Secara istilah apa? Sihir adalah akad atau perjanjian batil dan juga tindakan-tindakan yang mencederai orang yang mau disihir. Itu secara istilah. Oh, lalu berkembang
Apa itu hukumnya sihir? Haram. Ada yang mengatakan sihir putih. Contoh sihir putih, pelet sihir putih. Kenapa? Karena sihirnya menguntungkan. Katanya belajar sihir dengan sihir pelet menguntungkan. Orang banyak disukai orang. Misalnya kita sihirnya mahabbahnya di dalam dagangan, orangnya banyak dagang, pergi beli dagangan kita. Orang nyaman sama kita menggunakan sihir. Tetapi ingat, jelas bahwasanya sihir itu hukumnya adalah haram menurut hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah ditegaskan. Ya, ijtanibu sab'ul mubiqat. Hindarilah atau jauhilah 7 perkara ini. Di antaranya adalah as-sihru, sihir. Lantas bagaimana menyikapi sihir putih ini? Yang katanya sihir putih, tetap kita harus menjauhinya dan tidak melaksanakannya karena hukumnya tetap haram. Karena dia memiliki akad perjanjian-perjanjian yang batil. Biasanya orang semakin menghinakan Allah semakin jago sihirnya, semakin sakti. Kalau kamu mau sakti, kamu gak sholat zuhur, tetapi sholat 4 sholat lainnya. Kalau kamu mau sakti, kamu silakan taruh Al-Quran di kamar mandi, dijadikan keset misalnya. Nauzubillah min dzalik. Ada kisah orang umroh mudah, ternyata di kamar mandinya dia letakkan Quran yang sangat banyak dan bahkan menjadi keset. Nauzubillah min dzalik. Umrohnya hak atau tidak? Hak. Al-Qurannya ditaruh di kamar mandi hak atau tidak? Batil. Ketika hak dan batil bertemu maka gugurlah amalan itu. Ya, wala talbisul haqqo bil batil. Nauzubillah min dzalik. Nah, lalu ada beberapa jenis pengaruh sihir. Yang pertama sihir mahabbah atau sihir pelet. Ya, sihir pelet. Pelet ini antara lawan jenis atau maaf sesama jenis pun ada. Ya, yang homo ada juga ternyata kena sihir. Di ruqyah bisa ruqyah saja dulu, semoga semua urusan Allah. Ya, tadi kita sudah sepakati bahwasanya yang menyembuhkan siapa? Allah, bukan kita, bukan bacaan-bacaan kita. Lalu jenis yang kedua, ini boleh dicatat, kalau tidak mencatat boleh dilihat di Facebook. Ruqyah apa tadi? Rumah Ruqyah ya? Rumah Ruqyah. Rumah Ruqyah Riau. Nanti dibuat Facebooknya, insya Allah kurang lebih namanya itu Rumah Ruqyah Riau. Nanti di sana diposting keilmuan-keilmuan tentang ruqyah syariah oleh para ustaz-ustaz kita, ya insya Allah yang akan mempelopori di Riau ini, ya Ustaz Abu Ubay and the gang. Ada satu teman di sini, sahabat saya, guru saya, masya Allah. Malu saya ada beliau. Beliau juga teman saya, sahabat saya di Mesir lalu, insya Allah akan menjadi tim Rumah Ruqyah di Riau, insya Allah. Kita lanjutkan. Sihir yang kedua, pengaruh sihir yang kedua yaitu sihir namanya sihir tafriq, pemisah. Pemisah antara dua orang atau antara jemaah. Contoh, suami istri dibuat pisah, bapak anak dibuat pisah, ibu anak dibuat pisah, kakak adik dibuat pisah, di obok-obok keluarganya. Atau antara teman bisnis, satu dengan lainnya tadinya bagus banget kerjasamanya, ada yang dengki di sihir, terpisah, gitu ya. Habis itu misalnya dengan jamaahnya, contoh jamaah masjid ini kan masya Allah ya, subhanallah bagus sekali, sholat jamaahnya full penuh. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan untuk jamaah masjid ini khususnya, umumnya se-Indonesia. Amin Allahumma amin. Dibuat dengki satu sama lain oleh sihir. Ada yang orang nggak suka sama majelis ini, misalnya nauzubillah min dzalik. Dia tanam sihir yang ditiup, an-nafas ya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. An-nafas itu adalah hembusan-hembusan sihir yang melalui tiupan. Al-'uqad artinya buhul-buhul sihir atau ikatan-ikatan sihir. Jadi biasanya sihir-sihir itu medianya terikat. Ikat seperti pocong gitu ya. Ada yang diikat di pohon, maaf, ada juga di burung. Burung diterbangkan, ya hawai itu sihir-sihir hawai.
sihir yang menggunakan jasa angin gitu ya, atau diikat di pohon yang tinggi supaya terkena angin. Semakin anginnya besar, semakin sering terkena angin, semakin parah sihirnya. Ada juga seperti itu ya. Itu namanya sihir hawai. Baik, ada juga sihir namanya sihir turobi. Sihir turobi itu sihir yang medianya menggunakan tanah. Tanah kuburan kah biasanya ditaburkan? Kuburannya juga nggak sembarangan. Kuburan orang-orang tertentu. Ya, orang yang matinya tidak wajar, orang mantan dukun, orang katanya wali-wali Allah yang diwalikan oleh mereka. Gitu ya. Wallahu a'lam. Nah, biasanya menggunakan tanah-tanah kuburan, dibuat sihir atau menggunakan sesuatu yang berupa cairan seperti air, disiram air sungai kah, air jampi kah, air rajah kah. Nah, itu bisa menjadi pengaruh-pengaruh sihir yang amat sangat kuat kalau kita lemah dalam beribadah. Tetapi sihir itu tidak akan mampu menembus kita kalau kita beribadah kepada Allah dan Allah jaga kita. Tetapi sihir bisa menembus kita apabila kita rajin ibadah tetapi Allah belum menjaga kita, gitu ya. Jadi apapun, dimanapun, kapanpun, Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk apa? Untuk senantiasa berlindung kepada Allah. Mau makan, mau mandi, pakai baju, pakai peci, jangan lupa kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sombong. Kita di dunia ini kontrak, ya. Kalau kita lupa dengan kalimat Bismillah saja, bagaimana dengan ayat-ayat Quran yang lainnya? Wasini wa iyyakum, untuk saya juga. Ya, mau minum Bismillah, pakai baju ya Bismillah. Syukur-syukur hafal doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sihir selanjutnya, dampak-dampak sihir selanjutnya ada yang namanya sihir isqatul hamil, penggugur hamil. Ketika saya ke Poso, Sulawesi Tengah, di sana ada ibu-ibu yang 5 kali mengandung, 5 kali keguguran. Masya Allah, ketika di ruqyah dia jadi macan, lari sana lari sini. Alhamdulillah dengan izin Allah melalui metode ruqyah dicampur air ya, air ruqyah dan juga madu. Alhamdulillah Allah sembuhkan. Jadi perempuan-perempuan khususnya yang sudah menikah, apabila ada kejanggalan-kejanggalan dalam rahimnya, susah haidnya tidak teratur, atau sebelum nikah juga sama ya, yang selalu sakit rahimnya, silakan, sangat mudah sekali obatnya. Buat air ruqyah, bacakan ayat suci Al-Quran, dan kalau bisa cari 11 lembar daun sirsak ya, 11 lembar daun sirsak direbus menggunakan 5 gelas air, boleh catat ya, hingga menjadi 2 gelas air saja, didinginkan, dibacakan ayat suci Al-Quran, minum. Boleh dicampur dengan madu atau gula merah, jangan gula putih ya, supaya rasanya seger, enak ya. Insya Allah dengan izin Allah, yang punya miom Allah sembuhkan, yang gangguan kram rahim Allah sembuhkan, yang haidnya gak lancar insya Allah Allah sembuhkan. Syukur-syukur bisa menggunakan daun-daun yang lain, nanti saya sebutkan ketika membahas 12 metode jitu ruqyah syariah insya Allah. Ada jenis-jenis pengaruh sihir yang lainnya, ada sihir adamul injab, kemandulan ya. Ada sihir ajal wa tahyij, sihir pengendalian. Ini biasanya ummahat. Nauzubillah, mudah-mudahan ummahat yang ada di sini, para calon-calon ibu atau yang sudah menjadi ibu, Allah jaga, amin. Karena biasanya sihir ini sangat menyerang kepada kaum Hawa. Jaguat tahyid yaitu sihir pengendalian, penguasaan dan pengendalian. Ada tukang sihir yang taubat setelah melakukan sihir ini. Beberapa kali dia sudah melakukan, datang dia minta diruqyah. Dia menceritakan bagaimana proses sihirnya. Oh, dia minta baju gitu ya, minta baju bekasnya yang ada keringatnya, direndam di air, diminum sama dia. Khususnya baju pakaian dalam wanita, ya maaf ya, itu direndam pakai air, dijampi-jampi, diminum airnya. Ini saya temukan di mana? Masya Allah, di Malaysia. Saya temukan seperti ini.
Kalau yang di Malaysia itu kasusnya dia gugur 6 kali, ya, nauzubillah min dzalik. 6 kali ngandung, 6 kali keguguran, kena penyakit gatal satu keluarga, dicekik oleh suaminya, dipukuli di depan jalan, tapi orang-orang semua terbisu, diam, terkontrol oleh sihir dia, saking katanya sakti sihirnya gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, ibu itu berdoa dalam hatinya sambil menangis, sambil digebukin ya, masya Allah. Inilah jahatnya sihir. Ya Allah, tolong hamba ya Allah, ya Allah tolong hamba ya Allah, ya Allah tolong hamba ya Allah. Nangis dia, datang polisi. Dengan izin Allah, datang polisi. Ditanya siapa yang telepon, nggak ada. Nggak, entah. Ya Allah yang mengirim gitu ya. Husnuzan. Habis itu alhamdulillah ketika saya ke Malaysia bulan lalu, pelatihan ruqyah di sana, alhamdulillah Allah temukan. Kita cari di mana ditanamnya itu baju, bagaimana prosesnya. Oh, ternyata dia terkena sihir at-tafriq, sihir pemisah, dan juga sihir jarbuat tahin, sihir pengendalian. Ketika ke mahkamah di sidang dia tidak bisa ngomong, nggak bisa bela diri ya, nggak bisa, dia terkunci, nangis dia. Habis mahkamah WhatsApp saya, Ustaz gimana? Saya sudah berpesan jaga wudunya, ketika masuk mahkamah jaga wudunya, baca Al-Fatihah banyak-banyak, ayat kursi banyak-banyak, doa sholat hajat dulu. Dia lupa, qadarullah ya. Mudah-mudahan Allah angkat, mudah-mudahan Allah sembuhkan, amin. Amin. Itu saudara kita juga ya. Selanjutnya ada pengaruh sihir yang lain. Biasanya yang paling masyhur itu ada sihir, sudah saya sebutkan semua tadi ya. Oh, ada yang belum, sihir marad, sihir penyakit. Sihir penyakit ini, penyakitnya bisa penyakit ringan, bisa penyakit berat. Ketika saya ke Sulawesi juga, ya alhamdulillah Allah temukan juga dengan hamba Allah yang Allah uji dengan terkena sihir marad. 2 tahun dia tangannya ini buruk, dari betis ke bawah buruk, tangan kaki. Datang di ruqyah, masya Allah, guling-guling sana sini, guling-guling sana sini. Ternyata ada orang yang tidak suka karena dia cantik. Dia kembang desanya waktu itu desa Tokorondo di Poso sana, kalau nggak salah. Gitu. Dia kembang desa kan, cantik tapi tangannya buruk, kakinya buruk. Gitu. 2 tahun dengan izin Allah, Allah sembuhkan dengan metode ruqyah syariah dan cara mandi dengan air ruqyah. Bagaimana caranya nanti kita bahas ya, insya Allah. Selanjutnya ada lagi sihir majnun, sihir membuat gila. Orang jadi gila, bukan gila-gila seperti di jalan saja, gila duit, gila harta, ya kan? Gila apa? Gila selfie. Yang penting gila dia, ya. Gila, terlalu gila dengan apa namanya? Dengan kegiatannya gitu. Tetapi kegiatannya yang merugikan dia. Terlalu gila. Marah terlalu marah jadinya gila. Sedih terlalu sedih jadinya gila. Berhayal, sihir tahyil. Nah ini sihir tahyil, dan selanjutnya ada sihir khumul, sihir membuat stres, kolaborasi jadi sihir majnun, jadi sihir gila. Jadi sihir satu dengan sihir yang lain itu saling bersangkutan, ya, saling bersangkutan. Apabila dia melakukan sihir mahabbah, sihir pelet, lihat saja akadnya 5 tahun, karena sihir itu akad ya. Akadnya 5 tahun, setelah 5 tahun cerai. Insya Allah cerai. Ya, tapi semoga Allah jaga ya. Kalau ada yang terkena itu. Ada yang akadnya 10 tahun, setelah 10 tahun cerai. Ada yang 20 tahun, setelah 20 tahun cerai. Karena itu akad, sihir itu akad ya. Ketika akadnya 10 tahun, ya 10 tahun selama sihir itu tidak dihancurkan. Bagaimana cara menghancurkan media-media sihir gitu ya. Tadi sihir sudah kita bahas, pengaruh-pengaruhnya lebih kurang seperti itu. Setiap sihir ini pasti ada penyihirnya, ada orang yang meminta untuk menyihir, ada jin namanya khadim sihir, jin khodam sihir atau budak-budaknya penyihir yang diperintahkan oleh penyihir, dan juga ada buhul atau media sihir yang diikat atau al-uqad, dan juga yang kelima ada korban sihir itu. Nah, jadi ketika ada yang tersihir pasti ada yang terkena sihir pasti ada 4 ini. Harus kita cari. Tetapi dengan catatan di hati kita tidak boleh ada rasa dendam.
Harus dapat, kalau dapat lihat aja saya bunuh dia. Oh, dendam. Lupa kita bahwasanya Allah mau pengampun, mau pemaaf. Ya sudah, kita kena sihir, kita dizolimi, maafkan. Sibukkan diri kita, hati kita untuk bagaimana diri kita, bagaimana hati kita di hadapan Allah. Sudah muliakan? Sudah baikkah di hadapan Allah? Bukan malah menyibukkan diri kita untuk bagaimana di depan manusia, untuk saya juga gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, orang lihat saya gimana, keren gak ya? Oh, orang lihat saya suka gak ya? Jangan sibuk seperti itu. Sibukkan diri kita, hati kita, bagaimana caranya di pandangan Allah kita baik. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan malah sibuk untuk menilai orang lain, atau sibuk menyibukkan diri untuk bagaimana kita dinilai oleh orang lain. Karena ketika kita tergiur, tergila-gila dengan pujian, tersakiti dengan cacian, berarti ada sakit di hatinya. Nggak kuat dicaci, sakit tuh hatinya. Nggak kuat dipuji, sakit hatinya. Bagaimana hati yang sehat? Hati yang senantiasa ikhlas, yang senantiasa mengembalikan segala sesuatu kepada Allah. Ada yang baik, kembalikan ke Allah. Ada yang kurang baik, kembalikan kepada Allah. Gitu ya. Bagaimana cara menghancurkan sihir atau media sihir ini? Yang pertama, salat hajat. Yang kedua, mohon kepada Allah tampakkan ketika kita sadar atau ketika kita mimpi. Bagaimana prosesnya, siapa, bendanya yang ditanam apa, atau yang diikat apa, atau media sihirnya apa. Tanyakan ke Allah semuanya. Jika Allah mengizinkan, Allah jawab langsung di dalam mimpinya. Insya Allah. Itu namanya metode yang pertama. Ya, ini langsung kita masuk ke 12 metode itu. Yang pertama itu namanya metode al-istifta. Istifta atau tolabul fatwa, memohon fatwa, memohon jawaban pasti dari Allah, bukan dari syaitan. Ketika ada dendam, benci di hati kita, maka syaitanlah yang bermain. Ketika ikhlas semuanya, insya Allah Allah jawab. Jawaban yang pasti di dalam mimpi itu, siapa yang menyihirnya, medianya apa, siapa yang minta menyihirnya. Kita insya Allah. Ini sudah sering saya buktikan ketika saya ke Jambi. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita menemukan media sihir, berupa seperti pocong kecil di kamar mandi. Ketika ada orang Bekasi datang ke Bandung, alhamdulillah dengan izin Allah dia melakukan salat hajat lalu memohon kepada Allah fatwa yang betul atau istifta tadi. Alhamdulillah Allah jawab di dalam mimpinya bahwasanya di bawah kasurnya itu ada media-media sihir. Ada uang-uang kuno, kemenyan, ya. Ada raja-raja. Siapa yang memasukkan? Allah alam. Ya. Ada juga ketika di Mesir, masya Allah. Ketika di Mesir ada orang yang disihir oleh teman sebelah kamarnya, bayangkan. Satu rumah, beda kamar, ngekos, dengki, iri hati, masya Allah. Disihir menggunakan media jarum. Ya. Dengan metode apa? Dengan metode istifta tadi. Dengan metode yang kedua ada metode istintok. Istintok itu interogasi jin. Ketika di ruqyah ada yang jumpalitan, siapa yang suruh kamu? Siapa yang suruh kamu? Ini istintok. Ya suruh saya si fulan, si fulan, si fulan. Jangan dipercaya 90% ya. 10% kebetulan, 90% kebohongan. Ya, jadi 10% saja yang betulnya. Tetapi ketika jin itu sudah mendesak, kita interogasi terus dan menerus, insya Allah, izin Allah ya, dengan izin Allah, Allah gerakkan mulut lisan orang yang dirasuki jin itu untuk mengatakan sesuatu yang betul, yang benar. Ketika saya di Papua ada meruqyah juga gitu ya, ada dengan metode istintok, interogasi. Di mana kamu? Kamu medianya apa? Oh, saya ditiupkan. Saya meniupkan sepeda motornya, pintu rumahnya. Makanya ruqyah rumah tadi yang saya sebutkan ya, pintu, jendela, ventilasi, pojok-pojok, boneka-boneka, foto-foto gambar. Nah, itu media-media sihir mudah sekali nempel di situ. Saya tiupkan katanya. Oh, siapa yang kamu ini? Neneknya. Oh, ternyata neneknya punya ilmu seperti itu ya. Dengki kepada keluarga orang yang dirasuki, lalu disihirlah melalui sihir an-nafat, sihir tiupan. Lalu kita dakwahi. Ketika seperti itu sudah istintok, kita dakwahi. Baik, kamu sudah sadar bahwasanya ini salah, bahwasanya ayat Allah Maha segalanya ya, ayat-ayat Allah itu amat dahsyat. Allah Maha segalanya. Ini salah, silakan
kamu berikan kepada Allah untuk bertobat. Kalau nggak tahu caranya, ayo saya bimbing. Ajak tuh syahadat. Setelah syahadat, ajak masuk Islam baik-baik, suruh dia ke masjid. Tinggal di masjid aja dah, tanpa mengganggu siapapun, atau tinggal di tempat yang tidak mengganggu siapapun, tidak menzalimi siapapun. Isya ya? Masya Allah. Itu baru 2 metode ya. Ada juga metode yang ketiga adalah metode tahsin, metode perlindungan, pembentengan, benteng goib, benteng diri. Itu apa sih? Gampang sekali. Saya kasih 3 poin mudahnya karena waktu mepet. Yang pertama, perkuat ibadah wajib. Kedua, banyak ibadah sunnah. Ketiga, istiqomah. Apa? Perkuat ibadah wajib, perbanyak ibadah sunnah, istiqomah. Jaga 3 ini, insya Allah diri kita terbentengi. Mau perbanyak sholawat, mau perbanyak sholat sunnah, mau perbanyak puasanya, mau perbanyak baca Quran, silahkan. Ya, dijaga 3 itu. Lanjut, ada metode yang keempat, mandi menggunakan air Al-Quran. Air yang dibacakan Al-Quran maksud saya. Bagaimana caranya? Seperti tadi membuat air ruqyah, kita bacakan ayat suci Al-Quran kepada ember atau ke dalam air yang kita tampung. Jangan di kamar mandi dibacakannya. Bacakan ayat suci Al-Quran. Lebih bagus lagi air hujan, baru kita jadikan air mandi untuk mandi ruqyah. Orang-orang yang kerasukan, mandikan air ruqyah, utamakan air hujan. Orang-orang yang sakitnya gak jelas, mandikan air ruqyah. Ya, kalau nggak bisa dimandikan, tidak memungkinkan, ya sudah disatukan seperti ruqyah mandiri tadi. Insya Allah dengan izin Allah bisa sembuh dengan izin Allah. Kalau belum sembuh, pasti ada janji-janji Allah yang lebih dahsyat daripada kesembuhan itu sendiri. Selanjutnya ada metode meminum atau membuat minum air minum yang dibacakan ayat suci Al-Quran. Tadi air mandi, sekarang air minum. Caranya sudah kita bahas ya. Siapkan air, bacakan ayat suci Al-Quran. Atau kalau nggak bisa, kadang maaf ada mu'alaf yang belum bisa ngaji. Biasanya saya cuma minta dia dekatkan ke mulut, baca, ya Allah jadikan air ini kesembuhan untukku ya Allah. Ya Allah jadikan air ini perlindungan untukku ya Allah. Minum, dengan izin Allah sembuh. Ya insya Allah. Selanjutnya metode yang keenam yaitu menggunakan parfum atau minyak yang dibacakan ayat suci Al-Quran. Ya ini minyak, parfum. Metode yang keenam tadi minyak, yang ketujuh parfum ya. Jadi parfum yang tidak ada alkoholnya dibacakan ayat suci Al-Quran. Yang kerasukan dicolek aja itu di bawah hidungnya atau di pelipisnya. Insya Allah dengan izin Allah sehat. Insya Allah ya, efeknya sangat dahsyat. Selanjutnya metode yang ke-8 yaitu metode dakwah atau khitobah. Seperti tadi saya ruqyah masal sebelumnya, saya sampaikan apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Sampaikan tentang ajaran Islam, sampaikan, bandel dia, baru kita ngajikan ayat suci Al-Quran. Jadi bukan dari awal dibantai, tidak ya. Diarahkan bahwasanya itu tidak diridhoi Allah. Kalau mau kembali kita doakan, kita baca ayat suci Al-Quran. Semoga Allah bantu. Kalau tidak ingin kembali kepada jalan Allah, Allah akan binasakan dengan izin Allah. Metode selanjutnya yang ke-9 yaitu metode membacakan ayat suci Al-Quran jahron dengan suara yang jelas seperti ruqyah masal tadi. Itu namanya ruqyah menggunakan metode ayat suci Al-Quran yang dibaca secara jahar atau secara jelas. Oke, selanjutnya ada metode sima'atul Quran, mendengarkan Al-Quran. Orang yang kerasukan, yang sering kerasukan, orang yang penyakitan nggak jelas, silahkan dengarkan Al-Quran menggunakan headset, ya, pakai headset, MP3 surat Al-Baqarah, minimal sehari sekali. Kalau gangguannya kuat, minimal sehari 3 kali. Coba deh, rasakan apa efeknya hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Kalau merasa belum tuntas pengobatannya melalui metode ini, silahkan dilanjutkan ke 5 hari, ke 7 hari, 11 hari, sampai 3 bulan, sampai sembuh. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah banyak orang yang praktekan ini yang belum sempat ketemu saya, belum sempat ketemu ustadz saya, belum sempat ketemu peruqyah. Dengan metode meruqyah diri sendiri dengan mendengarkan Al-Quran, Allah berikan kesembuhan. Ya, alhamdulillah. Metode yang ke-11 yaitu hijamah bekam.
Selain dengan ruqyah juga sangat bagus di ruqyah plus di hijamah atau di bekam. Karena jin berlari di aliran darah kita, maka dengan berbekam kita niatkan Allah tarik semua media-media sihir atau gangguan-gangguan yang ada di tubuh kita. Nah, insya Allah dengan hijamah sangat membantu. Metode yang terakhir yaitu dengan metode herbal atau obat-obatan. Contoh yang disunahkan ada sidar di sini ya, daun bidara. Daun bidara kalau punya pohonnya silakan petik 7 lembar daun bidara, direndos. Kalau sekarang mungkin bisa di blender gitu ya, boleh saja silakan. Dicampurkan air ruqyah, diminum. Syukur-syukur bisa dicampur madu. Herbal yang lainnya adalah madu Yaman. Atau yang terkena sihir masyrup, sihir minuman atau yang perutnya sakit terus, daun sirsak tadi sudah saya sampaikan, atau daun gandarusa. Alpukat Yaman 72 lembar. Silahkan di blender, dicampur madu atau dicampur gula merah atau tidak dicampur apa-apa dengan 250 ml air baru diminum. Ya, insya Allah dengan izin Allah sihir-sihir yang melekat di perut Allah luluh-lantahkan. Masih banyak habatus sauda, jelas hadisnya ya. Ada juga misalnya herbal-herbal Asia, herbal-herbal tanah air kita. Sambiloto, ini saya bawa sambiloto. Dan juga kelon, ini di tanah air kita sangat banyak sekali. Ada kumis kucing misalnya. Ada apa lagi? Manggis ya, kulit manggis. Atau herbal-herbal yang lain. Boleh juga membantu prosesi ruqyah dengan catatan dibacakan dulu ayat suci Al-Quran, ditiupkan, lalu diminum. Insya Allah dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Ya, khusus untuk herbal kita sudah menyediakan. Tadi panitia sudah menyediakan di depan. Kalau masih ada, alhamdulillah. Kalau sudah habis, nggak usah khawatir. Insya Allah kita kirim. Ya, malam ini saya hubungi Abi, ya bapak saya, karena beliau yang meraciknya, supaya mengirimkan lewat paket. Insya Allah sampai 2-3 hari menggunakan bus. Ya, Insya Allah saya kirimkan, tunjukkan ke rumahnya Ustadz Lukman. Ya, karena saya sudah kontak Ustadz Lukman, beliau mengusulkan dikirimkan ke rumah beliau sebelum habis, karena besok saya ke Kerinci insya Allah. Ya, apa Pelalawan sudah dilanjutkan ke Tembilahan. Itu udah banyak yang pesen. Tapi kalau di sini habis duluan, alhamdulillah. Kalau tidak habis ya sudah, rezekinya di Pelalawan. Kalau Pelalawan tidak habis, rezekinya di Tembilahan gitu ya. Kalau nggak habis juga, udah banyak pasien di Bekawan sana. Ya, kampungnya Ustadz Lukman ini putra Bekawan, syekhnya Bekawan, masya Allah. Di sana sudah banyak orang-orang yang menantikan obat itu. Kalau di sini tidak habis, atau kalau di sini ada yang belum memiliki, silahkan, ya silahkan kalau berminat diambil di situ, dibeli kepada panitia, ya. Karena rugi. Ini obat sudah kita bawakan, gitu ya, khusus untuk menangani penyakit-penyakit non medis. Dan insya Allah medis juga tertangani. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Begitulah 12 metode jitu dalam ruqyah syariah. Ruqyah tidak susah. Ruqyah tidak susah. Ruqyah tidak susah. Ruqyah tidak menakutkan. Ruqyah tidak menyeramkan. Tetapi ruqyah menyenangkan dan menyehatkan. Oke? Jadi nggak mesti kelabakan, keraskan, tidak. Insya Allah karena ayat-ayat suci Al-Quran ini amat sangat agung. Kalau nanti diturunkan di atas gunung, gunung itu tidak mampu karena takut. Karena Al-Quran itu amat sangat dahsyat kandungannya. Karena itu firman Allah. Apalagi penyakit kita yang kecil, apalagi sihir-sihir yang nempel doang. Kata Allah hilang, hilang. Kata Allah ada. Sekalipun kita bacakan Al-Quran sampai berbusa, ketika Allah mengizinkan hilang ya hilang. Ketika Allah mengizinkan ada terus ya ada. Oleh karena itu, ayo sama-sama yakinkan hati kita bahwasanya Allah Maha Penyembuh, dengan sama-sama berikhtiar dengan ruqyah syar'iyyah, dan juga boleh ke medis juga boleh, tetapi jangan ditinggalkan ruqyah syar'iyyah karena Rasulullah SAW mengajarkan kita berobat dengan mengutamakan ruqyah dulu sebelum obat-obat yang lainnya. Jangan sampai kita tertelan. Zaman kita ini lebih mengutamakan medisnya, betul nggak? Sakit gigi ke dokter anu, sakit kepala ke dokter anu. Rasulullah nggak ngajarin gitu dulu. Rasulullah ngajarin apa? Do'yadaka 'alal ladzi ta'allama bihi. Habis itu bacakan waqra bismillah salasan. Apabila kamu merasakan sakit,
Bukan ke dokter dulu, tetapi sentuhkan dulu apa yang sakit, apa kamu rasakan bagian mana yang sakit. Bacakan bismillah 3 kali. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Tiupkan, kayak usapkan tarik. Kalau nggak hafal ya bacakan bismillah 3 kali, a'udzubillah 3 kali. Rasakan, insya Allah dengan izin Allah kalau kita yakin Allah sembuhkan. Gitu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu kembali dan insya Allah nanti ada panitia menyiapkan tanggal khusus untuk pelatihan praktisi. Kalau ini hanya seminar saja mungkin ya, melatih untuk meruqyah mandiri dan ruqyah masal sekedarnya. Nanti insya Allah ada kelas khusus untuk belajar bersama lebih detail lagi bagaimana itu ruqyah, bagaimana ketika berpasangan, bagaimana menangani orang yang gila, orang yang autis, bagaimana ruqyah menggunakan air, menggunakan tanah. Itu lebih dalam lagi, tidak akan cukup waktunya. Semoga nanti bisa ketemu lagi kapan-kapan. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segalanya. Semoga Allah melindungi kita. Semoga Allah melindungi kita, amin. Semoga Allah selalu menjaga kita. Semoga Allah sembuhkan kita yang sakit. Semoga Allah sehatkan kita yang sudah sehat juga. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Iya kan Allah. Ikut saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.